Take my hand. Yeah. We are soon to be brother. Okay. Brother. Yeah, inshallah. Yeah. Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasul Allah. Allah. I bear witness. Continue. Yeah. I bear witness I will witness that there is no God. There is no God there is no God worth worth to worship to worship but Allah. but Allah. And I bear witness. And I bear witness I bear witness that Muhammad that Muhammad is messenger of Allah. is messenger of Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya Mr. Chuan, congratulations. You are my brother. We are brother. Alhamdulillah. Don't feel alone. Yeah. Don't feel alone. Yeah. You have me. I'm with you. Okay. Inshallah. Masalah. Inshallah. Inshallah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kita sudah saksikan ikrar syahadatnya. Thank you ya Ani. Tolong kita ya Pak ya, kalau kejadian apa-apa sama dia, saya sendirian di sini nggak tahu mesti gimana. Oh iya. Just tolong ya Ani, tolong. Oh, no. Difficult. Dokter bilang kalau kamu ke Indonesia 3 bulan doang katanya di sini bisa hidupnya gitu, karena kan nggak ada. Dia otaknya tuh cuma mikir, Nena aturan bulan ini gue udah mati ketika gitu. Coba ada ini ya. Ke Indonesia emang tujuannya Emang udah pensiun, pas pensiun dia pengen, dia kan udah ke 55 negara, dia terakhir kayaknya ini negara pilihan terakhir dia pengen di Indonesia gitu. Tapi beliau itu orang Spanyol. Terus dia sudah berobat ke sekian rumah sakit, divonis kanker stadium 4. Oke. Kemudian divonis juga usianya tidak sampai 6 bulan. Oke. Dia itu punya kekasih orang Indonesia. Oke. Nah, dia itu berkeinginan, jadi dia pengen diislamkan dulu, kemudian nanti bisa tenang meninggalnya. Katanya pengen meninggal dalam keadaan Islam seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta, pada hari ini kita dapat kabar duka bahwa salah satu anggota Mualaf kita, Mualaf Center Yogyakarta, salah satu anggota Mualaf kita telah meninggal dunia, yaitu Pak Juan Carlos ya. Beliau adalah seorang mualaf berwarga negara Spanyol yang bersyahadat di akhir Juli ya. Pada pagi ini tadi dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota. Ini sekarang kita tim Mualaf Center Yogyakarta sedang menyelenggarakan mengurus jenazah, dokumen dan birokrasi segala lainnya. Sedangkan jenazah sedang diurus oleh tim di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota. Mari kita lihat bagaimana bagaimana prosesi penyelenggaraan jenazah kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Akbar. Oke, bismillah. Sekarang kita lagi OTW ke Polda untuk ngurus surat surat kematian yang kemudian ditembuskan ke Dubes ya, gitu ya, kurang lebih. Nah, alhamdulillah tadi sesi pertama udah diurus sama Ustadz Zaki. Kita lanjut ke sesi keduanya, ini masih sama Ustadz Zaki. Dan ya alhamdulillah ya. Jadi sedikit cerita, kemarin akhir bulan Juli kan syahadatnya Pak Juan. Setelah syahadat itu, pasca syahadat, setelah kita lihat domisili beliau, terus kita carikan pembina yang paling dekat sama kediaman beliau, ya, ketemulah berjodohlah beliau dengan Ustadz Zaki. Nah, jadi mulailah pertemuan bimbingan kemarin ya, saya sudah bimbingan tadi ya. Sekali ketemu, iya. Ketemu, bimbingan segala macam, kontrollah harus ke rumah sakit. Nah, kemudian yang paling dekat dengan beliau sekarang adalah ya sampai sekarang adalah Ustadz Zaki ya. Gimana ceritanya Tat bisa sampai ke rumah sakit ini ya? Dari yang masih sibuk nggak, masih balas-balasin itu? Enggak. Ini cuma teman-teman yang lain. Oh iya. Ya harus dikoreksi, manggilnya Zaki aja, Ustadznya berat. Itu pertama nomor 1 itu ya, di garis bawahi ya. Jadi dicoret dulu nih Ustadznya. Ya Ustadz lah pokoknya, masa enggak Ustadz. Ustadznya ada lagi insya Allah. Ya insya Allah. Tapi kalau iya, jadi memang kondisi beliau ya, kita mau bimbing harus menyesuaikan dengan kondisi, jadinya ya sebisanya ya. Yang agak paling, pelan berarti ya bimbingannya kemarin. Iya, tambah lagi beliau bilang sih harus, mohon maaf saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, kata Pak Juan. Ya. Kadang-kadang saya bicara terus pahamnya dikit, terus saya bilang kenapa gitu dia bilang. Ini harus, tantangannya tetap harus translate ya. Sama beliau juga terus sudah sepuh, udah agak sakit. Ya, terus kita utamakan ini sih. Kita belum bahas Nabi ya. Kita belum bahas Rasulullah. Lihat kondisi capek ya sudah, kita ke yang penting mengakui Tuhan satu dulu aja. Dasar akidah iya. Dasar dulu ya. Dan alhamdulillah sudah ada penekanan beliau meninggalkan keyakinan sebelumnya. Masya Allah. Sudah meninggalkan keyakinan sebelumnya, Tuhan yang satu, alhamdulillah. Namun qadarullah, karena sakitnya itu terus sampai sebenarnya sih dari dokter itu tidak harus ke rumah sakit, cuma karena yang jaga ini ya bingung ya, pengetahuan medis iya. lah ya. Jadi kita saran dokter ya, ayo ke rumah sakit dulu, dapat apalah minimal modal pengetahuan dasar iya, itu, atau obat atau gimana. Jadi awalnya kemarin itu, awalnya beliau sampai ke rumah sakit itu sebenarnya menghubungi Ustadz Zaki ya, menghubungi antum ya waktu itu ya. Iya, penjaganya hubungi saya. Terus kemudian karena ini aduh minta tolong, saya udah bingung, sesak nafas. Udah sesak. Sampai awalnya nggak mau ke rumah sakit, jangan. Cuma ibu yang jaga kemudian aja mas, datang aja. Pak Juannya menolak awalnya. Iya, menolak. Mungkin malah nggak tahu kalau kita datang. Tapi terus yang jaga membantu, pintunya tak buka gitu. Jadi kita masuk, saya datang, lalu ada teman dokter. Bawa dokter ke rumah itu waktu? Dokter ya, spesialis lagi beliau. Spesialis? Kita panggil dokter spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Berarti antum waktu dihubungi sama yang jaga Pak Juan ini, antum bawa dokter? Bawa dokter karena agar lebih efektif lah. Karena kan isunya kesehatan. Jadi lebih bisa mengarahkan apa yang harus diambil lah ya langkahnya ya. Sebenarnya menurut dokter tidak terlalu ini, sakitnya sebetulnya bukan kayak sakit benar-benar sakit kayak orang kankernya ya. Sebenarnya lebih concern ke pernafasannya. Jadi pernafasannya itu yang lebih concern. Jadi tetap dokter ya, tidak apa kita ke rumah sakit saja, walaupun sebenarnya ini kondisi ini pun tidak ke rumah sakit tidak apa-apa, tapi karena yang jaga juga tidak bisa ini, ya sudah. Dan dokter juga di sana, beliau juga waktu itu kurang paham ya, karena banyak obat-obatnya dari Spanyol ya. Jadi sebenarnya lebih ini sih, lebih agar ada lebih mantap lah, lebih ibunya untuk meyakinkan, terus lebih ini, ibunya juga jadi lebih tenang. Nanti kalau kita ndak ini terus kita tinggal kan gimana?
Betul. Kita tinggal nanti terus Malah lebih nggak repot. ada siapa-siapa ya, dari Spanyol ya nggak ada siapa-siapa di sini ya kan. Lebih enak ke rumah sakit walaupun bentar. Iya betul. Dan benar, baru semalam dokternya sudah bilang sebenarnya udah boleh pulang. Tapi terus kita pastikan tadi yang jaga, yakin Bu sudah pokoknya udah tahu obatnya apa, kalau ini apa, ya. Alhamdulillah sudah lebih baik lah, lebih pede gitulah. Tapi sebelumnya setelah antum sama dokter spesialis penyakit dalam ini sampai ke tempatnya Pak Juan kan, kemudian malam itu Pak Juan akhirnya sampai ke ICU ya, sampai ke rumah sakit, akhirnya mau kan berangkat ke rumah sakit gitu ya? Iya, karena kita bujuk sih, bujuk bahwa kan dia takut saya nggak mau di ini. Nah, dokternya bilang enggak kok, cuma ini aja, pernafasannya aja. Ya sudah, supaya lebih ini ya, hanya karena beliau mau Dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Awalnya ambulans kita minta standby aja, ambulans sama masjid Gunung Dalangan. Nah, terus dokter bilang iya Pak Juannya mau, sudah hanya ambulans datang. Itu yang kita ketemu malam di rumah sakit. Yang jam 11-an itu ya. Terus Akhirnya bermalam nginep semalam ya. Nginep semalam ya. Terus pagi, terus siang itu sudah boleh pulang. Sudah dinyatakan boleh pulang Sudah ya, boleh sampai pulang. rumah sakit ya. Terus urus administrasi. Selesai. Cuma waktu itu sebenarnya sudah enak tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak gitu. Karena dari Bu Erna itu katanya beberapa hari kan nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur ya. Pas di rumah sakit. Setelah mau pulang itu ya baru malah bisa tidur gitu ya. Iya. Tidur Pas mau pulang itu malah tidur nyenyak, sudah mendekati tidur nyenyak. Ya. Tanda baik mungkin gitu ya. Maksudnya kita begini alhamdulillah gitu. Cuma pas sudah dibolehkan pulang masih keenakan tidur, masih itu mungkin. Masih ada pengaruh obat atau gimana. Jadi tidak mau dipaksa bangun. Takutnya nanti dipaksa bangun tambah capek dia ya. Capek tambah parah nanti gimana. Ya udah. Jadi pancing-pancing dikasih minum apa gimana tetap enggak, ya sudah. Tetap nggak bau-bau. Ya, jadinya karena awalnya sampai jam 11 malam harusnya pulang, nggak jadi pulang, lanjut lagi menginap di ruangan yang sama. Jadi sebenarnya kalau udah sampai 11 malam itu udah 24 jam di rumah sakit, ya nggak? Iya, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Ternyata berlanjut. Nah, lanjut karena masih butuh istirahat. Belum bangun. Masih butuh istirahat. Terus karena butuh istirahat ya sudah lanjutkan lagi, tapi ternyata terus 2:30 saya ditelepon oleh yang jaga. Beliau tidak respon dan sedang ditangani oleh perawat. Terus saya berusaha kontak koordinasi dengan teman-teman MC yang lain. Terus saya ke rumah sakit, ada Kang Wayan. Alhamdulillah Kang Wayan sampai di sana, Kang Wayan terus beri usul, bilang Mas kita tidak bisa ini langsung kubur. Ini WNA, kita harus izin ke dubes. Oh gitu ya, saya baru dapat dari Kang Wayan karena sempat ada kasus MC sebelumnya. Beliau ada. Tapi tidak tahu Kang Wayan juga lupa kasusnya apa. Tapi yang jelas Kang Wayan ambil hikmah di sana gitu. Ambil hikmah di sana ini. Ya sudah baik Kang. Jadi WNA itu nggak bisa langsung kita kubur ya? Iya, karena istilahnya lapor dulu ke catatan sipilnya Spanyol ini. Iya, kalau orangnya bisa ngomong kan terserah orangnya. Cuma orangnya sudah nggak bisa memutuskan. Wasiat juga nggak ada ya? Iya. Kayak gitu ya. Kecuali kemudian misalnya ada ininya, ada keluarganya, cuma keluarganya nggak ada. Nggak ada Kecuali ada keluarganya yang berhak menjadi ahli waris mengambil keputusan kan. Nah itu masalahnya nggak ada di sana. Bisa aja keluarganya menghubungi ke dubes. Nah ini nggak ada. Jadi kan karena ke dubes ini kan butuh beberapa hari kemungkinan suratnya baru rilis ya. Iya, jadi Jadi kita butuh saran dari Kang Wayan. Kita konsulkan ke Kang Doni ya benar. Nah ini kita tadi ke Polda. Polda udah dapat surat, sekarang kita ke Polda lagi insya Allah. Untuk melanjutkan karena diminta Pak Polisi ternyata harus balik lagi. Balik lagi kita. Ternyata kalau lihat Jalan Magelang malah jauh sekali ya. Ini malah MPD nawarin. Apa itu? Mau disolatin di masjid nggak? Insya Allah. Yang bawa ambulan itu kemarin ya? Ya, pengurus Tamir. Ya nanti kalau saya bilang keluar, ini lagi fokus jenazahnya dulu taruh. Iya.
Atau mau, tapi kalau misalnya pun sudah urus kok ke MPD pun juga nggak ada orang yang kan kumpulnya kan saat sholat, Oh iya, ya kan? iya betul. Kecuali memang berbarengan waktu sholat kita singgah, betul. Oh, jadi, baru ke ruang pendinginnya enggak kok. Dia lebih banyak yang sholatkan kan? betul. Ya lihat nanti kondisinya, Ya, nanti kondisinya. kondisional. Kalau memang bisa ya bisa. Karena kan ya alhamdulillah banyak juga dibantu sama teman-teman jamaah di masjid Pogung ya. Iya, Yang ambulans nyiapin kemarin. ambulans. Iya, ya. kemarin. Jam berapa ya? Menjelang tengah malam itu ya. Coba saya hubungi ini nggih, Pak Sigit nggih. Ketua Takmir. Bismillah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita udah selesai agenda pada seharian ini ya. Dari sebelum subuh tadi ya, kita menyelenggarakan jenazah Pak Juan ya, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Saat ini jenazah Pak Juan alhamdulillah berhasil kita bawa ke Rumah Sakit Sarjito untuk kemudian disimpan di sana di ruang penyimpanan jenazah di sana ya. Dan kemudian kita akan menunggu berikutnya kita akan menunggu dari kedutaan besar di Indonesia untuk menghubungi keluarga Pak Juan di Spanyol. Alhamdulillah, tentunya kita harap ini akan berlangsung dengan cepat ya, karena semakin lama juga tidak baik ya, apalagi di ruang jenazah rumah sakit nanti. Nah, teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih tentunya kepada semua elemen yang terlibat dalam dakwah ini ya, terkhusus dalam agenda Pak Juan dari awal syahadat sampai kemudian sampai sudah di titik ini ya. Kita ucapkan terima kasih terkhusus juga kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota dan Lazismu yang telah banyak membantu tentunya, dan bantuan banyak sekali, termasuk juga meringankan biaya pengobatan Pak Juan ketika Pak Juan berobat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Ya tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi kami ya. Ini sebagai menjadi bukti bahwa perjuangan dakwah ini kita tidak pernah sendirian ya. Kita bersaudara dalam bersaudara dengan lembaga-lembaga lainnya. Alhamdulillah, ala kulli hal ya, terima kasih atas dukungan dakwah teman-teman juga ya, dan semoga apa yang kita upayakan selalu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Kita bawa ke Sarjito sekalian ya. Kita arahkan ke Sarjito nanti. Ada nggak yang dari teman-teman sana? Yang gimana maksudnya? Yang sudah standby di Sarjito? Sudah ada. Kan nanti ambulan kan mungkin Sendiri atau yang dua? di depan bisa 3 orang, di belakang bisa. Oh, jadi ada sebagian yang ikut ambulan, ada yang. Ya. Oh ya, boleh. Kita sambil makam kan nanti? Ya, betul. Teman-teman, sekarang saya sudah sama Mas Akbar. Nah, ini Mas Akbar adalah orang yang pertama hubungin kami di Molaf Center buat ketemu sama Pak Juan Carlos di akhir Juli kemarin ya. 15 Juli tepatnya. Berapa? 15 Juli. 15 Juli. Kemudian sampai Pak Carlos itu masuk IGD ya. Masuk IGD tengah malam ya, tengah malam sampai. Padahal waktu itu udah diizinkan pulang ya, tapi kemudian ternyata malah nggak bangun katanya gitu. Saya kaget itu sorenya itu, kata teman saya Mas Ari itu kan mau pulang. Sudah mau pulang itu? Sudah mau pulang, sore itu udah diizinkan pulang. Taunya kok malam-malam itu dapat kabar dari jenengan saya. Oh, udah berkabar malah meninggal itu akhirnya ya. Nah, ya kita ini juga jelas salah satu saudara kita yang baru masuk Islam ya. Dan ya
salah satu kewajiban kita yang menyelenggarakan itu ya, Betul. ya Mas Akbar ya, dan kifayah. fardu kifayah kita. Dan di sini ada rumah sakit PKU Muhammadiyah ya, yang telah memfasilitasi dengan sangat luar biasa. Itu dari keseluruhan. Ini termasuknya keseluruhan ya. Karena memang dari kemarin awal masuk ICU sampai ke pemakaman ini telah telah ditanggung oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah. Betul? Betul. Mas Akbar. Ini gimana? Gimana kok bisa sampai ada ini program ini? Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini kan salah satu rumah sakit Islam ya, yang tentu kita saling melindungi sesama warga, terutama sama Muslim. Dan berkewajiban kita semua tentu ketika ada saudara kita yang wafat, fardu kifayah kita wajib untuk merukti atau menata laksanakan pemakamannya, dari memandikan, menyolatkan hingga pemakaman. Jika tidak dilaksanakan maka satu daerah, satu kota itu berdosa. Betul. Ya, dan kebetulan juga Pak Juwan ini kan mu'alaf. Mu'alaf ya. Ya. Sedangkan dari Lazis itu kan ada asnaf khusus untuk mu'alaf. Oh, Masya Allah. Jadi sebagaimanapun tetap kita harus perjuangkan. Dari beliau ketika sudah mu'alaf itu sakitnya kita biayai. Kemudian ketika meninggal pun kita akan membiayai full sampai ke pemakaman. Masya Allah. Berarti ini full ditanggung dari Lazis. Lazis Muhammadiyah. Lazismu PKU Muhammadiyah. Lazismu PKU Muhammadiyah. Masya Allah. Oh, gabung ya kalau? Gabung. Oh, Lazisnya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya tentunya ini salah satu bukti bahwa dakwah kita tidak sendirian lagi ya, saya katakan, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah terlibat, terkhusus PKU Muhammadiyah Kota dan Lazismu PKU Muhammadiyah Kota dan Gamping ya. Ya, ini sekarang sambil nunggu kita sudah koordinasi dengan tim kamar jenazah di Sarjito ya. Itu gimana? Kita bisa langsung bawa atau? Ya, kita tadi kan setelah kami dapat kabar itu sudah siap untuk dimakamkan di Jogja ya, diizinkan dari dubesnya ya. Maka kita koordinasi dengan makam Husnul Khotimah. Itu makam yang kita bentuk, artinya PKU sendiri mempunyai makam. Oh, oke. Ini dari rumah sakit ya? Iya, ini makamnya rumah sakit, makam dari wakaf ini. Amal usaha rumah sakit. Oh, amal usaha. Ya, jadi ya kebetulan kemarin Pak Budi Setiawan itu kan salah satu pimpinan dari makam itu. Itu kita minta izin seandainya nanti meninggal dan kemudian diizinkan di Jogja, apakah boleh dimakamkan di sana? Pak Budi dengan penuh approval mengizinkan, maka kita langsung mengontak di sana dan di sana memberikan info bahwasannya jam 1 sudah siap untuk dipakai. Oh, padahal ini baru tadi pagi ya di infonya ya? Baru tadi pagi, saya sudah siap untuk digali penggalian, disiapkan. Maka kita rencana menjemput jenazah. Kita berangkat dari sini jam 12:30 insya Allah. Setelah itu nanti kita jemput ke Sarjito, kemudian kita langsung semayamkan atau kita makamkan di pemakaman Husnul Khotimah. Ya, Masya Allah. Oke lah, Mas Akbar, makasih banyak udah membantu kami, tentunya udah mengenalkan kami juga kepada Pak Juwan ya. Kemudian dengan semua yang sudah kita lalui ini, makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, kami merasa sangat terbantu dengan adanya dakwah kami di Mu'alaf Center Yogyakarta, sangat terbantu dengan adanya program-program yang ada di PKU Muhammadiyah dan Lazismunya. Ya, barakallah ya, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua tim yang bertugas. Ya. Semoga kita dijaga Allah dalam kebaikan juga. Makasih banyak Mas Akbar. Sama-sama. Berarti kita masih nunggu ini kelengkapan sedikit. Ya. Setelah itu langsung berangkat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mu'alaf dan insan hijrah dimanapun Anda berada. Saat ini kami tim Ahwat sedang berada di instalasi kedokteran forensik, di mana sebentar lagi kita sedang menunggu proses untuk pengambilan jenazah dari Bapak Juwan, Mu'alaf Spanyol yang beberapa waktu
bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta, dan siang hari ini kita akan makamkan di pemakaman Muhammadiyah di Nanggulan, Kulon Progo. Ikuti prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jenazah sudah ada di mobil jenazah. Sekarang kita meluncur dari Sarjito ke pemakaman Husnul Khotimah milik PKU Muhammadiyah. Baik, kita berangkat sekarang. Yuk. Bismillah. Subhanaka inni zalamtu nafsi wa astaghfiruka innahu la yaghfiru illa anta. I want him to sit beside you, but Carly wants me to sit here, so he doesn't feel like a grab ride. Contact the embassy in Spain, and then after that they're allowed. You're allowed. You can bury him. That's it. There's no reason, right? So we know less about it. We just know that he has one son, one child, either son or daughter. I'm not sure. So his son was the one who said it's okay. I'm not sure. But you know they've contacted him. Yeah, they said that's one of his child. Taman Makam Husnul Khotimah. It's alright. That side we cannot flip it. Yeah. Gitu. Coba lo sehat tuh. Oleh Allah dalam keadaan muslim. Sekali lagi atas nama Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta yang memfasilitasi ini untuk menjadi saudara kita sesama muslim, mudah-mudahan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami atas nama Yayasan Husnul Khotimah yang juga pada kesempatan
siang hari ini bekerjasama dengan Lazismu PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping terlaksananya pemakaman almarhum dari Rumah Sakit PKU sampai menuju ke Sarjito dan sampai ke pemakaman Husnul Khotimah yang insya Allah mudah-mudahan beliau juga dikumpulkan di makam ini bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Oleh karena itu sekali lagi atas kerjasama dan atas jihad kita semuanya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Mabarok sudah ditutup rapat, maka mari senantiasa kita mendoakan kepada almarhum. Mudah-mudahan walaupun cuma sekali mungkin mengucapkan kalimat syahadat, tapi insya Allah yang sekali ini menjadi akhir hayatnya, sehingga inna alena lal huda, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mudahkan di alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya dan diluaskan alam kuburnya. Oleh karena itu sekali lagi mungkin dari Yayasan Mu'alaf Center kalau menghantar doa. Siapa? Yeah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara dan saudariku sekalian, dalam alhamdulillah ya, kita minimal sejak 12 hari yang lalu ya, 2 pekan lebih baru kita, sebagian besar kita berkenalan dengan saudara kita Juan Carlos. Saat ini saudara kita Juan Carlos mungkin sudah mulai ditanya, maka kita doakan Allahumma akrim nuzulah, ya Allah muliakanlah tempat turunnya, Allahumma wasi' madkhalah, ya Allah luaskanlah tempat ia kembali di alam kubur. Al-Maghsil khatawaya kama yunakkat thawbul abyadi minad danas, ya Allah bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana Engkau bersihkan pakaian yang putih dari noda-noda. Amadakhilhu jannatak, amadakhilhu jannatak, Allahumma tsabbithu, Allahumma yassirhu fi su'al fil kubur. Kita doakan agar beliau diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan. Kita doakan agar Allah menerima beliau di surganya kelak insyaallah. Kita masuk ke kuburan pemakaman, kita berdoa. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu lalahiqun. Kita berikan salam keselamatan, kita doakan kepada penghuni kubur yang para muslim dan muslimat, karena sungguhnya kami nanti insyaallah juga akan menyusul. Kita doakan yang terbaik dan yang bermanfaat bagi saudara kita Juan Carlos rahimahullah adalah kita doakan, dan amal jariyah dan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan bermanfaat kita praktekkan. Jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan kita juga berharap-harap mati bukan pada waktunya. Dan kita berharap diberikan akhir yang terbaik. Amin. Ada pelajaran di sini yang penting, sebagaimana hadis Rasulullah di hadis kitab Arba'in Nawawiyah, ya, yang kurang lebih artinya ada orang yang selama masa hidupnya dia berbuat baik, seakan-akan dia, kita lihat ketika dia masih hidup seakan-akan amalnya itu amalnya ahlu surga. Namun di akhir hayatnya takdir mendahului dia melakukan suatu dosa yang di sisi Allah sangat besar, namun karena walaupun amalnya selama dia hidup seperti amalnya ahlu surga, namun di akhirnya ternyata su'ul khatimah,
amalnya ternyata ada yang besar di sisi Allah, dosanya di akhir, dia pun masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada juga orang yang selama hidupnya dia amalnya buruk, mungkin tidak percaya dengan Tuhan, mungkin melakukan segala macam yang haram, segala macam yang dilarang oleh Allah, namun kemudian di akhir hidupnya takdir mendahuluinya. Dia melakukan amalan yang baik di akhir hidupnya, sehingga kemudian amal baik itu walaupun di mata kita sedikit, di sisi Allah sangat besar, hingga dia pun masuk surga. Jadi kita tidak boleh memandang rendah orang lain, namun kita berharap dan juga khawatir. Kita berharap pada Allah agar mendapatkan husnul khatimah, kebaikan. Ini yang kita bisa ambil hikmah dari perjalanan kita bersama saudara Juan Carlos. Semoga yang ditinggalkan, termasuk yang kita doakan hidayah, dan juga kita doakan untuk kita semua mendapatkan kesabaran dan pahala. Demikian kita doakan masing-masing kepada saudara kita Juan Carlos, semoga Allah mudahkan di alam kubur dan dimudahkan di alam akhirat, agar kita juga didoakan kembali oleh malaikat dengan hal yang sama. Amin. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman sekalian, baru saja kita telah menunaikan kewajiban kita kepada sesama muslim, kewajiban menyelenggarakan jenazah. Ya. Kali ini kita makamkan saudara kita Juan Carlos di pemakaman Husnul Khatimah. Ya. Alhamdulillah semua ini dapat banyak dukungan dari PKU Muhammadiyah dan Lajismu Muhammadiyah Kota dan Kamping. Alhamdulillah, tentunya kita doakan kepada teman-teman, kita mohon doa dari teman-teman sekalian, semoga Allah berikan surganya kepada saudara kita Pak Juan Carlos, dan Allah juga berikan balasan yang terbaik kepada semua yang terlibat dalam menyelenggarakan kewajiban kita kepada beliau. Saya rasa demikian ya. Semoga apa yang kita upayakan selalu mendapatkan ridha Allah Ta'ala, dan kita dipertemukan di jannahnya kelak. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.